mulai ya anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Terima kasih. Baik. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik ya, sehat? Ada teman kalian yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Ada, siapa? Revan. Oke, Revan kenapa? Sakit. Baik. Kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Saya akan coba mengingatkan lagi materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Teks laporan. Yang lain? Yang lebih spesifik kita sudah membahas apa? Iya, menyimpulkan teks laporan. Nah, pada hari ini kita masih berbicara mengenai teks laporan. Baik anak-anakku, kita memasuki musim penghujan, gitu ya. Kita memasuki musim penghujan. Ketika hujan, ya, ada suatu fenomena setelah hujan. Nah, kira-kira fenomena apa ini? Banjir, apalagi? Longsor, terus pelangi, apalagi? Ya, boleh. Nah, dari beberapa kejadian atau fenomena setelah hujan tadi, ada banjir, ada longsor, ada pelangi. Nah, menurutmu dari kejadian-kejadian ini, ya, fenomena ini yang bisa kita lakukan percobaan yang kejadian apa? Membuat pelangi bisa? Iya. Hari ini kita nanti akan berbicara mengenai telaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, saya bacakan dulu KD-nya. Nanti kalian akan menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Jadi nanti ada yang didengar dan juga yang dibaca. Saya bagikan teksnya. Kemudian indikatornya kalian akan menganalisis ya struktur teks laporan percobaan dan menganalisis ciri kebahasaan. Sebelum saya masuk ke teks laporan percobaan, masih ingat kemarin apa itu teks laporan percobaan? Siapa? Yuk, yang masih ingat. Apa yang keras? Ya, teks yang menyampaikan informasi sebagaimana adanya, bersifat faktual gitu ya, berdasarkan hasil pengamatan. Nah, tadi saya bicara tentang pelangi ya. Kita bisa melakukan percobaan membuat pelangi gitu ya. Nah, silakan dicermati lagi ya. Teks laporan percobaan ini biasanya dilakukan berdasarkan eksperimen. Ketika kalian pembelajaran IPA di laboratorium, nanti hasilnya adalah teks laporan penulis ya. Apa saja misalnya selain membuat pelangi di situ? Membuat tape ya. Dari apa tape dibuat? Dari singkong. Terus apa lagi? Ya, menyaring air ya dengan metode yang sederhana. Artinya nanti kalian membuat percobaan air yang tadinya kotor kemudian disaring bisa menjadi bersih ya. Oke. Kalian sudah punya bekalnya ini. Nah, setelah ini Pak Ardi akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya.
akan saya bagi menjadi 5 kelompok, nanti kita diskusikan, saya berikan kalian masalah, silakan pecahkan, kemudian presentasikan. Gitu ya. Silakan kita berkelompok dengan menggunakan kelompok yang minggu lalu. Yo, silakan berkelompok. Yo, silakan ke tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, biar semangat kita berdiri dulu semuanya ya, agar kalian fokus dalam berkelompok nanti. Silakan berdiri dulu semuanya. Ya, tepuk PPK. Jurnalis, identitas, mandiri. Ya, tepuk tangan buat kalian semua ya. Ya, saya akan bagikan bahan ajar dan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa berdiskusi ya. Ya, itu ada bahan ajar dan juga lembar kerja peserta didik ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu materi kita pada pagi hari ini mengenai struktur dan kebahasaan. Baik, lanjut lagi, silakan perhatikan dulu di layar monitor. Tadi struktur teks laporan percobaan ada 5 bagian. Materi yang kedua adalah ciri kebahasaan. Nah, ini ada 5 ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, kata tugas diwujudkan dalam sebuah konjungsi nanti. Ya, konjungsi untuk menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, bahkan kalimat dengan kalimat. Nah, gitu ya. Nah, silakan dibuka bahan ajarnya. Sebelum kalian nanti menganalisis, ini ada contoh analisisnya dulu. Perhatikan. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kebahasaan. Dilihat, ini saya beri warna-warni ya. Dalam teks laporan percobaan yang berjudul zat berbahaya pada makanan, ya, seperti ini. Ini ada beberapa yang saya tandai warna. Itu merupakan kaidah kebahasaan. Kita lihat, dimulai dari yang berwarna kuning misalnya. Tambahkan air sebanyak 5 ml. Tambahkan, tadi merupakan kata perintah ya. Ini kalimat perintah berakhiran dengan kan. Silakan kalian berdiskusi. Di situ ada satu teks berjudul percobaan membuat pelangi ya. Nah, silakan secara berkelompok kalian mendiskusikan struktur dan kaidah kebahasaan. Saya bagi teksnya satu persatu ya. Iya, dikerjakan. Iki jawabannya. Oke, saya sambil mengecek ya pengerjaan kalian. Silakan ini dikerjakan. Ini ya. Baik, saya beri waktu 15 menit untuk kalian menyelesaikan semua tugas-tugas kelompoknya ya, dimulai dari menganalisis strukturnya, kemudian menganalisis kaidah kebahasaannya. Silakan salah satu mengerjakan di sini di LKPD-nya. Materi bisa dicari di bahan ajar, kemudian di buku paket atau LKS ya. Kalian bisa mencari materi dari sumber yang lain.
Silakan. Mau tanya apa? Apa perbedaan kalimat aktif dan pasif? Dapat dijelaskan dan metodenya. Baik. Saya akan menjelaskan lagi ya, karena di situ ada kalimat aktif, kita bedakan dengan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif tadi ditandai dengan kata kerja yang berimbuhan atau berafiksasi me dan ber, gitu ya. Baik, setelah ini kalian akan saya minta untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Silakan nanti kalian presentasi ya. Apa saja yang ditemukan di bagian struktur dan kebahasaan. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil temuannya berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya betul? Betul mengerjakannya seperti itu? Betul ya? Dan arahkan santunan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Pelangi buatan pun akan segera muncul. Ditulis ya, di papan tulis perwakilan kelompok. Baik, terima kasih. Kelompok 3. Ya, kata benda yang ditemukan oleh kelompok 4 ada pelangi, cahaya, alat, kaca, baskom, dinding, langit, hujan, bahan, air, kertas, dan senter. Baik, silakan duduk. Ini hasil pekerjaan kelompok 1. Oke, baik. Faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk adalah menyebabkan. Betul? Betul, bagus. Kemudian yang keempat, kata benda. Kata benda yang ditemukan sangat banyak karena ini percobaan, maka banyak benda yang terlibat di situ ya. Misalnya ada kata benda kaca, baskom, dinding gitu ya. Saya ingin ada yang menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang berani? Baik, Daila. Apa yang dipelajari? Baik, betul yang dikatakan Daila. Ya, kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan. Semuanya ingat ya? Paham ya? Nah, Pak Ardi akan membagikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi apa yang sudah kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini ya. Kalian tinggal mengisinya dengan checklist. Refleksi pembelajaran pada pagi ini akan Pak Ardi gunakan untuk perbaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima kasih Rizik. Karena kalian sudah bisa menganalisis struktur dan kebahasaan, maka pertemuan selanjutnya kalian akan diminta untuk menulis atau menyusun teks laporan percobaan. Paham? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.